masih di episode mengenai kebijakan publik nih. Nah, sebelumnya boleh kali ini kakak-kakak kita kenalan dulu nih dengan pendengar di sana. Siapa sih yang akan mengisi materi kali ini mengenai kebijakan apa nih kira-kira? Boleh dimulai dari kak sebelah kanan saya dulu. Sebelumnya terima kasih nih buat Kak Hana. Teman-teman, kenalin namaku Andrea Tanjaya dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2023. Dan sini juga ada teman aku. Halo semuanya, nama aku Rian Muhammad Rajianto. Aku juga sama dari kelas F Administrasi Publik Fisip Untirta. Nah, nih kakak-kakak, hari ini kita akan membahas topik apa sih, isu seperti apa sih yang akan kakak-kakak ceritakan hari ini. Nah, mungkin kalau untuk topik ini bakal seru banget nih. Kita bakal membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah nih Kak Hana. Aduh, emang ada masalah apa dengan pengelolaan sampah di kita ini? Mungkin sebelum kita masuk ke situ Pak ya, kita bakal menjelaskan dulu nih timbulan sampah yang ada di Indonesia. Dan kita tahu dulu ini data yang ada. Nah, menurut data dari Sistem Informasi Sampah Nasional tahun 2021 dan 2023, di Indonesia sendiri itu terdapat sekitar 105.000 ton sampah per hari, sedangkan sebanyak 38 juta ton sampah tahun pada tahun 2023 di Indonesia. Tentunya melihat angka yang masih tinggi banget dan kita juga tahu sendiri bahwa sampah sendiri itu memberikan dampak negatif yang tentunya sangat-sangat ini ya Pak ya, dan negatif banget ke kita. Oke, jadi masalah sampah ini memang krusial banget ya, apalagi kan kita kan hidup kayaknya kalau nggak membuang limbah itu kayaknya bukan hidup ya, karena kita sehari-hari aja tuh kayak selalu membuang limbah, dimulai dari sampah limbah domestik, limbah air ataupun limbah apapun, dan apalagi dari pabrik kan. Nah, ini kakak di sini tuh fokuskan masalahnya itu lagi di mana gitu. Nah, kebetulan kami ini mengambil fokusnya ada di Kabupaten Serang nih, Provinsi Banten. Alasan kenapa ambil di Kabupaten Serang ini? Nah, karena di sini kami punya data ya tentang Kabupaten Serang tentang pengelolaan sampahnya itu ada di peringkat nomor 1 nih dengan tingkat pengelolaan sampah paling rendah gitu, dengan jumlah persentasenya itu sekitar 7,45% nih. Pertama terendah pengelolaan sampahnya. Di Provinsi Banten tuh Kabupaten Serang tuh posisi pertama. Iya, yang peringkat pertama. Kurang untuk mengelola sampah gitu ya. Betul banget. Mungkin aku sedikit nambahin aja kali ya. Kabupaten Serang itu memang menjadi peringkat nomor 1 dalam pengelolaan sampah terendah di Provinsi Banten. Nah, di Kabupaten Serang juga disusul peringkat kedua oleh Kabupaten Pandeglang, di mana Kabupaten Pandeglang itu hanya sekitar 9,15% untuk pengelolaan sampah, dan disusul dalam peringkat ketiga itu dari Kabupaten Lebak sebanyak 21,04%. Nah, kita juga dapat sumber itu dari Journal of Management Review, dari judul berjudul peningkatan peran pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan sampah di Provinsi Banten tahun 2024 nih. Gitu. Wajar nggak sih memang ya, karena apalagi Provinsi Banten kan ini ya emang tempatnya industri ya kan, kayak pabrik-pabrik banyak gitu, apalagi di Cilegon ataupun di banyak provinsi Banten kan emang tempatnya industri gitu. Nah, mungkin dari aku jadi penasaran nih, kan kita kan kuliah nih kan di Provinsi Banten gitu kan. Nah, aku juga kebetulan orang ini sih asli Provinsi Banten gitu kan, karena ya boleh kalian gitu untuk membantu paparin kenapa sih paparin data timbulan sampah di Provinsi Banten ini. Nah, pas banget nih Kak, aku nemu data yang aku kutip dari yang pernah aku baca itu dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Nah, pada tahun 2022 dan 2023 itu terdapat sekitar 5.583 ton timbunan sampah per hari dan 2.037.973 ton timbunan sampah per tahun pada tahun 2023. Nah, di 2022 itu 7.200 ton timbunan sampah per hari dan 2.627.865 ton per tahun. Di 2022 lebih tinggi daripada 2023. Oke, kenapa sih ada gitu? Emang kenapa sih? Apakah pemerintah di
Provinsi Banten ini memang bagaimana cara mengolah sampahnya sehingga kebijakan ini tuh timbul gitu Kak? Paham nggak maksudnya? Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin karena aku sering bolak-balik kali ya, saya ada di Kota Tangerang, memang aku melihat bahwa di Provinsi Banten, mungkin ini aku membahasnya fokusnya ke kabupaten Serang ya. Jadi ketika aku lihat di Kabupaten Serang, ketika aku lihat juga tuh sering banget banyak sampah yang berserakan, baik di pasar, baik di perumahan atau jalan sekitar. Bahkan aku juga sempat menemuin ternyata masyarakat itu sering banget membuang sampah di lokasi-lokasi di mana jembatan itu kan baru direkonstruksi, tapi masyarakat tuh udah membuang sampah di sana. Sebetulnya kan hal tersebut tuh menjadi sebuah isu. Kenapa sih masyarakat tuh tidak memaksimalkan konstruksi tersebut, malah membuang sampah tersebut, di mana hal itu kan membuat dampak negatif dari adanya rekonstruksi jembatan tersebut. Nah, benar banget menjadi pengalaman Koko sendiri, Andrian ya. Dari pengalamanku juga sama, aku juga sering terkadang ngelewatin jalanan Kabupaten Serang nih. Memang banyak sekali sampah yang berserakan di pinggir jalan juga yang tidak terkelola gitu. Aku juga pernah lihat seseorang yang membuang sampah di pinggir jalan itu dalam jumlah banyak gitu, jadi dia membuang sampah sembarangan gitu. Nah, dan aku lihat emang dari manusianya sendiri yang nggak memiliki kepekaan atau tidak memiliki kesadaran gitu tentang sampah. Padahal itu sudah ada kebijakan dari pemerintah, yaitu kebijakan atau peraturan dari Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2021 tentang pengolahan sampah di Kabupaten Serang. Oke, jadi kebijakan ini hadir di tahun 2021. Yes. Nah, kalau emang udah hadir, bagaimana sih cara pengimplementasiannya Kak? Boleh dijelasin? Mungkin kalau melihat dari implementasi juga karena kita pernah Kabupaten Serang langsung ya, Yes. kita hanya bisa sekilas melihat aja. Kalau aku sendiri melihat bahwa kebijakan itu belum berjalan secara efektif. Aku tahu bahwa kebijakan itu sudah berjalan dari tahun 2021 dan sekarang kan tahun 2024. Tapi menurut data dari Sistem Informasi Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2021 sampai 2023, ternyata di Kabupaten Serang sendiri itu terjadi kenaikan timbulan sampah per hari maupun per tahun, di mana per harinya itu sebanyak 1.175 ton dan per tahunnya sekitar 425.000 ton pada tahun 2023 ini. Nah, hal ini menjadi sebuah permasalahan. Kenapa sih kebijakan yang tahun 2021 ini tidak berjalan secara efektif? Padahal kebijakan itu sudah tahun 2024, namun kebijakan ini bukan malah menurunkan timbulan sampah, justru malah menaikkan timbulan sampah tersebut di Kabupaten Serang. Nah, benar banget nih. Nah, dari Kak Hana sendiri nih, Kak Hana mau tahu nggak sih apa isi dari peraturan Bupati nomor 6 tahun 2021 itu? Oke, boleh dong jelasin. Nah, jadi dalam peraturan Bupati nomor 6 tahun 2021 di Kabupaten Serang itu tentang pengolahan sampah. Jadi di dalam isinya itu mengatur tentang kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya nih yang ada di Kabupaten Serang. Nah, tujuan utama dari peraturan ini sebenarnya untuk mendukung optimalisasi daerah dalam pengolahan sampah yang efektif sesuai dengan pasal 6 peraturan daerah di Kabupaten Serang. Betul, mungkin karena aku juga sempat baca lah ya peraturan tersebut, dan aku sekilas baca ternyata di dalam peraturan tersebut tuh belum ada sanksi yang spesifik. Jadi ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, di dalam peraturan tersebut tuh belum ada sanksi yang spesifik. Gimana sih orang tersebut biar jelas untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di Kabupaten Serang seperti itu. Iya ya, kenapa ya? Karena pada saya sampah itu kan sangat berdampak negatif gitu pada masyarakat. Namun memang masyarakat kembali ya masyarakat sendiri juga membuang sampahnya sembarangan. Jadi kayak muter-muter aja gitu kan. Yes. Nah, kakak sini udah mendapatkan data belum? Apakah ada dampak negatif lebih lanjut gitu dari masyarakat yang terkena, atau baunya kah, atau penyakitnya, seperti ada nggak kak? Dari dampak sendiri ya, kalau dampak tentang sampah pasti semua orang pada tahu ya, umum lah ya. Dimana kalau kita membuang sampah sembarangan itu bisa memicu ancaman kesehatan bagi warga masyarakat nih, karena dari sampah organik ataupun non organik yang tentunya menjadi sampah yang membusuk itu menjadi sarang bakteri dan virus gitu, bisa memicu penyakit kayak seperti diare, mungkin kolera atau infeksi kulit yang bikin masyarakat tuh tidak nyaman untuk tinggal di daerah seperti itu. Terus juga bisa mungkin terjadinya banjir di lingkungannya gitu, karena membuang sampah sembarangan
mungkin membuang sampah di sungai atau di kali, itu bisa bikin wilayahnya menjadi banjir gitu, terus menerus membuang sampah sembarangan. Mungkin aku juga mau ngasih tahu fun fact aja nih. Mungkin ini ceritanya masih hangat banget. Aku tuh melihat ada berita tentang kalau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang itu tidak bisa membuang sampah akhirnya di TPA Cilegon maupun TPA Serang. Hal itu disebabkan karena oleh TPA Serang, TPA Kabupaten Serang dan TPA Cilegon melakukan kerjasama. Namun pada tahun ini dari TPA Cilegon sendiri itu sedang rekonstruksi yang namanya peraturan mengenai kompensasi dampak negatif Partika, di mana peraturan itu masih dalam tahap pembahasan, sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sendiri itu tidak bisa membuang sampah akhirnya di TPA di Cilegon. Nah, kenapa sih dari TPA Kabupaten Serang itu nggak buang di TPA Serang aja kan karena dekat dengan? Nah, ternyata fakta itu juga adalah bahwa di TPA Serang sendiri juga menampung sampah dari Tangerang Selatan ya. Nah, jadi hal tersebut itu tentu membuat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang itu bingung gitu loh, ini sampah akhirnya mau dibawa kemana, padahal di Kabupaten Serang aja itu mereka nggak ada gitu. Jadi kita juga agak bingung sebenarnya. Sedangkan di TPA yang tersedia itu hanya sedikit gitu ya, ada di TPA Cilowong ya, yang tempatnya dikelola oleh Kota Serang. Kota Serang. Oh, jadi tuh sampah ini kayaknya tuh ibaratkan tuh kayak buka lubang tutup lubang, kayak taruh satu sisi terus nanti sisi lain taruh di sisi ketiga, kayak gitu terus kayak nggak ada habis-habisnya ya. Permasalahan yang amat sangat Ini ada nggak sih Kak, dari kebijakan ini ada penyebab rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Serang? Mungkin aku bakal jawab kali ya. Kenapa sih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah di Kabupaten Serang? Kita tahu sendiri untuk mengolah sampah kan butuh fasilitas. Kok menurut dari aku kenapa ada penelitian di Kabupaten Serang itu melihat bahwa pengelolaan atau fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Serang itu masih minim banget. Jadi hal itu menyebabkan warga di Kabupaten Serang itu sendiri bingungnya gitu mau ngolahnya gimana, padahal fasilitasnya itu nggak disediain. Nah, aku juga sempat lupa bilang nih, ternyata dari adanya akibat TPA Cilegon tidak menerima sampah akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang itu mengimbau kepada kelurahan serta kecamatan yang di Kabupaten Serang untuk mengolah sampah yang secara mandiri. Namun kita tahu sendiri bahwa dengan tidak adanya fasilitas yang memadai, gimana cara kecamatan dan kelurahan yang ada untuk mengolah sampah dari Kabupaten Serang tersebut. Nah, kalau dari aku rendahnya, emang dari permasalahan sampah ini emang dari rendahnya manusia atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Serang ini ya. Padahal sudah disebutkan tadi sudah terdapat ada peraturan juga, peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang mengolah sampah. Tapi sampai sekarang persoalan sampah itu masih sangat diperbincangkan ya. Terus juga tentang sampah ini masih mengalami kenaikan timbunan sampah per hari per tahun sampai bertahun-tahun itu menjadi sebuah pertanyaan ya bagi kita semua. Kenapa pengolahan sampah ini khususnya di Kabupaten Serang ini menjadi polemik yang amat sangat betul sekali. Oke. Oke, kita ini kayak hampir berhubungan dengan ada program juga tuh Kak di Kota Tangerang Selatan, itu juga tentang pengolahan sampah juga. Tapi ternyata memang ada pengolahan sampah kayak 5R itu reduce, recycle, gitu. Nah itu tuh ternyata tuh banyak banget masyarakat juga yang belum memahami informasi tersebut. Nah, dari kakak ada nggak sih Kak saran gitu biar informasi kayak program dari pemerintah dan dicanangkan maupun dari pemerintah kota, provinsi ataupun yang sekiranya itu tuh biar bisa masyarakat tuh tahu gitu, biar bisa pengolahan sampah ini bisa terkendali. Menurut kakak gimana nih? Ada nggak sih saran buat bagaimana informasi ini bisa nyampe ke masyarakat? Oke, baik. Mungkin kalau saran dari aku biar masyarakat juga tahu tentang cara pengolahan sampah yang baik dan benar, itu dengan cara Dinas Lingkungan Hidupnya juga harus bisa bersosialisasi dengan baik. Gak hanya cuma bersosialisasi aja, tapi dengan cara bersosialisasi secara rutin dan tentunya tepat sasaran, karena kita
tahu sendiri bahwa dengan tidak adanya sosialisasi sendiri, maka masyarakat juga tidak akan mengetahui yang namanya cara pengelolaan sampah baik di Kabupaten Serang maupun di Provinsi Batak. Dan aku juga mau menegaskan bahwa sudah seharusnya masyarakat sendiri juga aktif untuk mencari informasi secara sendiri. Kan kita tahu sendiri bahwa ini sudah zamannya teknologi, maka mbak kita ini coba mulai dari diri sendiri untuk mengetahui gimana sih cara pengelolaan sampah yang baik dan benar tanpa menemui namanya dinas lingkungan hidup Kabupaten Serang untuk membantu kita dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Ya, betul banget yang disampaikan sama Kak Andrian ya, semua dengan sosialisasi ya. Tapi menurutku nggak cuma tentang sosialisasi, tapi tentang dari pemerintahnya sendiri itu sudah menyediakan atau belum tentang fasilitas untuk pengelolaan sampah ini, yang seperti kita ketahui tadi kan, yang untuk TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah akhir itu jumlahnya masih minim ya. Jadi dari pemerintah sendiri itu sebisa mungkin mengusahakan untuk membuat TPA yang lebih banyak gitu, untuk menampung seluruh jumlah berton-ton timbunan sampah per hari atau per tahun tuh, agar bisa tertampung semuanya gitu. Terus kayak dari pemerintah di dalam Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangsel, dan pokoknya masih ada di Banten itu berkolaborasi gitu untuk menciptakan gimana caranya pengolahan sampah ini itu bisa efektif dan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ada atau yang sudah diciptakan di wilayahnya masing-masing gitu, di Provinsi Banten tentunya. Waduh, kayak emang masalah sampah ini memang nggak ada habis-habisnya ya. Kayak emang butuh banget ya solusi dari masalah tersebut. Betul. Ini karena emang durasinya sudah sangat pas banget gitu kan. Kita langsung terima kasih sebelumnya terima kasih dia yang telah memberikan informasi yang menarik mengenai pengolahan sampah, dan sudah disebutkan juga bahwa Kabupaten Serang itu termasuk yang pertama ya. Betul ya. Nah, oke, teman-teman, cukup sampai di sini aja podcast tentang kebijakan publik mengenai pengolahan sampah nih teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, see you again.